Oke teman-teman, selamat datang di Mister AB Channel. Jadi teman-teman mudah-mudahan yang masih pemula dan baru membuka usaha barbershop atau potong rambut, teman-teman diberikan kesabaran, kemudahan, dan nantinya segera diberikan kelancaran ya. Jadi rezeki yang lancar dan pelanggannya ramai ya teman-teman. Nah, karena ya sudah kita keluar modal banyak, tapi kalau usahanya menurun atau sepi ya nanti teman-teman jadi tidak semangat atau bahkan ada yang menyerah dan gulung tikar. Jadi jangan sampai kita sudah modal banyak, sudah mempersiapkan semuanya, tapi kita salah waktu ya, atau enggak tepat waktu ya untuk membuka usaha potong rambut. Jadi intinya di konten kali ini, waktu yang tepat untuk membuka usaha potong rambut itu di bulan apa gitu. Jadi kalau sesuai dengan pengalaman kita itu membuka usaha itu di bulan Januari atau bulan Desember akhir sebelum tahun baru teman-teman. Jadi misalkan ini awal tahun 2023, Januari itu waktu yang tepat untuk membuka usaha potong rambut atau jasa potong rambut, karena mungkin di tahun baru itu kan juga banyak pelanggan yang datang dan semua tempat cukur itu antri-antri semua ya. Jadi kalau kita usaha di bulan-bulan itu ya kemungkinan kita banyak dilihat orang juga. Kalau tempat kita masih baru ya minimal kita sudah mengenalkan diri kita ke masyarakat atau mengenalkan usaha kita di masyarakat ya. Jadi kalaupun nanti di Januari atau Februari itu 2 bulan pertama itu sudah mulai dikenal, minimal dikenal dulu. Nah di bulan Maret sama April itu sudah ada space hanya 1 bulan teman-teman. Jadi di bulan April Mei itu sudah bulan puasa, yang mana tukang cukur itu bulan puasa itu ya panen-panennya pelanggan. Jadi teman-teman yang masih pemula mungkin belum banyak yang tahu ya ini tentang kapan membuka usaha potong rambut ya. Intinya mau buka kapan aja juga nggak apa-apa teman-teman, cuman ini ada bulan-bulan yang paling bagus untuk membuka usaha potong rambut atau jasa potong rambut, karena ya itu tadi di bulan puasa, apalagi di pertengahan puasa sampai malam takbir itu ya bener-bener panen ya. Yang biasanya nyukurnya hanya 10 kepala 20 kepala itu ya bisa 100 kepala teman-teman. Nah itu nanti bisa dibuktikan saja. Jadi teman-teman yang masih pemula ya mungkin bisa dicoba di bulan-bulan Januari atau di bulan Desember. Nah itu waktu yang pas ya, karena nanti kita biar nggak lama-lama membabat alasnya atau memperjuangkan awal sepi itu nggak lama-lama gitu teman-teman. Nah misalkan teman-teman bukanya habis Lebaran atau habis hari raya ya, nah itu nanti agak lama teman-teman, karena pengunjung itu sudah cukur semua gitu. Jadi sudah cukur semua dan mungkin yang mudik yang di kampung itu udah balik kerja ke tempat kerjanya masing-masing ya. Jadi yang kerja di Jakarta juga balik ke Jakarta. Jadi orang-orang di kampung jadi ya sepi lagi gitu. Jadi kalau kita membuka usahanya habis Lebaran, nah itu ya nanti agak lama teman-teman. Ya walaupun ada juga yang nanti juga sama saja langsung rame juga ya. Mungkin kan rame itu karena banyak alasannya gitu. Ini ramenya karena memang sudah banyak relasinya, sudah tergabung di komunitas-komunitas di masyarakat juga, jadi sudah banyak dikenali masyarakat. Jadi ketika ada tukang cukur yang membuka usaha potong rambut langsung ramai teman-teman. Nah itu beda lagi. Nah cuman ini kan di sini yang kita bahas adalah teman-teman pemula yang belum pernah sama sekali usaha potong rambut dan belum pernah bisa nyukur. Nah itu kan yang sekarang masih belajar nyukur, yang sekarang masih ikut pelatihan. Nah itu tadi teman-teman. Jadi ketika teman-teman belum siap, maksudnya secara modal dan mentalnya juga, mungkin ilmunya juga, jangan buru-buru teman-teman. Jadi teman-teman sekarang bisa mengabdi bekerja dulu ya. Jadi kerja dulu, ngelamar kerja atau pengen kerja di barbershop ya, kita bisa kerja dulu, ikut orang dulu untuk mencari pengalaman minimal ya 1-2 tahun teman-teman. Itu nanti waktu yang pas juga. Jadi ketika kita sudah benar-benar membuka usaha mandiri, kita ya harus memperjuangkan sampai benar-benar sukses teman-teman. Jangan sampai kita menyerah gitu. Jadi kalau usaha kita sudah diperjuangkan 1 tahun, sudah membabat alas di awal 1 tahun, tapi ternyata tempatnya sepi ya harusnya dipertahankan. Di tahun kedua kita perjuangkan lagi. Nah itu ya kemungkinan 1 tahun teman-teman. Jadi itu nanti usahanya baru mulai kelihatan ramai ya, karena
mungkin ya bisa dikatakan bahwa tempat cukur baru yang baru buka itu bisa dikatakan ramai itu kalau sudah 1 bulan itu mencukur 500 pelanggan teman-teman, atau 500 kepala. Nah jadi kalau teman-teman juga tanya, misalkan Mas, usaha potong rambut yang sudah bisa dilihat rame itu yang kayak apa gitu. Ya itu tadi, kalau misalkan itu dibuat pembukuan 1 bulan itu udah 500 kepala teman-teman, yang mana 500 pengunjung itu sudah muter gitu. Jadi kalau seminggu, 2 minggu, 1 bulan bahkan potong rambut lagi, datang lagi, itu udah muter dengan sendirinya. Jadi nggak perlu promosi lagi. Ya biasanya ini yang kita lihat, yang kita survei itu kalau tempatnya masih terus promosi, terus genjot promonya, nah cukur 2 kali gratis 1 kali, atau cukur 100 kali gratis 1 kali ya, atau gratis 1 kampung ya, itu biasanya teman-teman itu masih pengen mencapai di 500 pengunjung itu. Jadi intinya kalau sudah 500 pengunjung itu ya kemungkinan bisa dikatakan usaha yang sudah passive income. Jadi intinya sudah bisa di handle sama karyawan, bisa bikin gerai lagi, gerai 2 atau bikin cabang teman-teman. Jadi intinya kalau satu saja belum bisa ditinggal, belum maksimal ya, jangan bikin cabang dulu teman-teman. Nanti malah keteteran ya pegawainya atau tukang cukurnya. Apalagi sekarang nyari tukang cukur itu susah dan sulit ya, kita harus biayai pelatihan dulu, kita harus ngirim ke sekolah pelatihan, atau kita harus ngajari belajar nyukur dulu. Jadi kalau kita berharapnya sudah ada tukang cukur yang hebat, yang mau kerja sama kita, yang loyal sama kita, ya itu sulit teman-teman gitu. Jadi semua butuh biaya, butuh apa ya? Butuh uang untuk mencukupi kebutuhan dan tanggungannya para tukang cukur. Jadi ini gaya hidupnya juga sekarang udah beda. Jadi intinya tukang cukur sekarang kalau digaji yang sedikit atau yang kecil ya kabur teman-teman. Jadi intinya mungkin baiknya hanya di 1 bulan pertama aja, nanti bulan kedua udah kelihatan sifat aslinya teman-teman. Oke, jadi intinya kita maksud di konten ini adalah bagaimana kita bisa mengajarkan teman-teman pemula ini supaya sukses juga dan nggak salah untuk membuka usaha potong rambut teman-teman. Jadi sekali lagi di bulan Desember atau bulan Januari itu waktu yang tepat. Jadi kita nggak sampai 1 tahun teman-teman. Jadi 3 bulan setelah kita buka itu udah mencapai atau udah masuk ke bulan Ramadan atau bulan yang untuk menyambut hari raya. Jadi di situ nanti bahkan kalau kita di Jawa Timur ya, itu teman-teman yang ada di luar daerah, luar pulau itu cuti semua ya, itu mudik semua. Jadi kampung itu full orang-orang yang merantau teman-teman. Jadi usahanya jadi rame gitu. Jadi itu usaha apa aja sih? Cuman ini kita kan bergerak di bidang jasa potong rambut, jadi ya kita menceritakan atau kita nge-share cerita ini karena ya sesuai dengan pengalaman kita sendiri di Mr. AB sendiri. Jadi Mr. AB itu ya dari nol teman-teman, dan alhamdulillah sekarang sudah beberapa gerai teman-teman di Kediri. Oke teman-teman, jadi yang baru menemukan channel kita jangan lupa didukung ya channelnya. Teman-teman boleh like, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman juga boleh gabung di pelatihan kita bagi teman-teman yang ingin belajar potong rambut dan tentunya pengen belajar bisnis dan cara mengelola usaha barbershop. Oke teman-teman, kurang lebih sekian dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.